Nama saya Armin Soraba dengan NIM 8611045. Saya akan membuat proyek UAS di komputasi paralel dengan soal membuat program Redixor dengan dua versi, yaitu paralel dan sekuensial, dan mengurutkan data besar ke kecil dan mengubah program di mana proses paralel harus lebih cepat daripada sekuensial. Kita langsung masuk saja ke penjelasan kodenya. Di sini saya sudah membuat kodenya dan saya tinggal menjelaskan kode tersebut. Oke. Di bagian pertama ini import random time dan sebagainya itu berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan random, time maupun have key. Selanjutnya kita masuk ke div ini. Itu artinya kode itu untuk mendefinisikan fungsi counting sort untuk 1 digit XP. Selanjutnya ini out count. Kode ini untuk inisialisasi variabel n, panjang array out, array hasil count, array penghitung digit 0 sampai 9. Oke, sekarang kita di for x in r. Kode ini untuk loop melalui setiap elemen di array. Kemudian count untuk menghitung kemunculan digit ke $i, dollar diwakili XP dari elemen dollar dikali dollar. Kemudian for enter range. Kode ini untuk loop untuk menghitung prefix untuk sum pada array count. Sedangkan count i ini untuk menghitung posisi akhir elemen dengan digit. Kemudian di sini for x loop untuk kode ini untuk loop mundur untuk menjamin stabilitas sort. Sedangkan di idx ini untuk menghitung digit saat ini. Kemudian count idx untuk mengurangi penghitung atau menentukan posisi saat ini, sedangkan out count untuk menempatkan elemen dollar dikali dollar ke posisi yang benar di array output. Sedangkan r dalam kurung siku titik 2 ini untuk menyalin hasil pengurutan kembali ke array input r secara in place. Nah, kemudian dev Redixor app ini untuk mendefinisikan fungsi Redixor penuh untuk array sekuensial, untuk sekuensial. Kemudian di m sama dengan max ini untuk mencari nilai maksimum m untuk mengetahui jumlah digit, sedangkan di xp sama dengan 1 ini untuk inisialisasi eksponen digit mulai dari $10 sampai $0, sedangkan di will m ini untuk loop selama masih ada digit yang perlu diproses. Nah, di counting sort descending ini untuk menampilkan count sort untuk digit saat ini, sedangkan di XP kali sama dengan 10 ini pindah ke digit berikutnya mulai dari $10, $1, $10, $2 dan seterusnya. Kemudian return all untuk mengembalikan array yang sudah di error
mengembalikan array yang sudah terurut ascending. Selanjutnya di def run radix sort ini dan sebagainya ke sana untuk mendefinisikan fungsi backmax utama, sedangkan di bawahnya di data list dan sebagainya ini untuk membuat list berisi di berisi $, integer, acak, atau data besar, sedangkan di return pokoknya di baris ini untuk inisialisasi destinatory untuk menyimpan hasil, waktu, dan status. Nah, di tenor time ini untuk mencatat waktu mulai, sedangkan radix sort helper ini untuk mengurutkan salinan data secara sekuensial hasil ascending. Sedangkan di res ini untuk membalikkan hasil untuk urutan descending. Sedangkan di time ini untuk menghitung total waktu sekuensial. Sekarang kita ke verisec dan lainnya ini. Ini kodenya untuk memverifikasi apakah urutan descending sudah benar. Sedangkan di resource sequential dan sebagainya ini untuk menyimpan waktu dan status verifikasi ke dalam result. Nah, di data par sama dengan data list ini untuk membuat salinan data untuk proses paralel, sedangkan di n sama dengan len dan sebagainya ini untuk mendapatkan panjang array, sedangkan di success ini untuk menghitung ukuran sub per worker, sedangkan di data par ini untuk membagi array menjadi n buah suks. T10 sama dengan time ini untuk mencatat waktu mulai proses paralel, sedangkan wait dan lainnya ini untuk membuat pool proses untuk multiprocessing, sedangkan futures ini dan lainnya ke sana untuk mengirimkan setiap sung untuk diurutkan secara paralel di proses terpisah. Sedangkan sorted sung dan lainnya ini untuk menunggu dan mengumpulkan hasil sung yang sudah terurut. Nah, di final sorted ini untuk final sorted ini untuk menggabungkan sung yang terurut sequential merge menggunakan heap. Di final sorted reserve ini untuk membalikkan hasil gabungan untuk urutan descending, sedangkan di time par ini untuk menghitung total waktu paralel. Nah, di verifar dan lainnya ini untuk memverifikasi apakah urutan paralel sudah benar. Sedangkan resolve ini untuk menyimpan waktu dan status paralel. Nah, di print ini untuk mencetak header backnet, sedangkan di bawahnya print ukuran data ini untuk workers 6 workers, sedangkan di df ini untuk membuat data frame dari hasil resolve, sedangkan di print ini untuk mencetak header tabel. Di print bawahnya lagi untuk mencetak tabel kinerja dalam format markdown. Nah, selanjutnya di time break if dan lainnya ini
Fungsinya untuk mengambil nilai waktu sebagai float untuk perhitungan, sedangkan di isParFaster dan lainnya ini untuk mengecek apakah paralel lebih cepat. Nah, di print ini fungsinya untuk mencetak header analisis. Nah, sedangkan di isParFaster ini untuk untuk kode untuk logika jika paralel menang, sedangkan di speedup dan lainnya ini untuk menghitung speedup atau faktor percepatan. Nah, di print ini untuk mencetak hasil kemenangan paralel, sedangkan di print ini untuk akurasi verifsec and verifpar. Nah, di LC ini untuk logika jika sekuensial menang. Selanjutnya show dan lainnya. Untuk menghitung slowdown atau faktor perlambatan. Nah, di print ini untuk mencetak hasil kemenangan sekuensial, sedangkan ini untuk mencetak akurasinya. Nah, di print ini untuk mencetak header sampel output, sedangkan di print ini untuk mencetak 10 elemen teratas dari hasil sort. Dan ya, di sini saya sudah sambil merahnya, dan tabel yang di codingan saya outputnya berupa tabel sederhana berupa teks bukan gambar. Dan di sini outputnya Bachman Radix sort ringkas ukuran data 100.000 integer range for 4. Hasil kinerja Radix sort sekuensial 47, sukses, sedangkan paralel 40. Jadi kesimpulannya paralel lebih cepat dari sekuensial sesuai di soal. Analisisnya kinerja paralel menang speed up 1,18 kali, precision true, akurasi true, sampel hasil sort scanning mulai dari 9,987,87,70,69 sampai dengan 2. Dan ya, ini sesuai juga dengan soal mulai dari terbesar ke terkecil. Buat program Radix sort dengan 2 versi, yaitu paralel dan sekuensial dengan menggunakan data besar ke kecil. Ubahlah program di mana proses paralel harus lebih cepat daripada sekuensial, dan di mana kita membuat program ini sudah berhasil sesuai ketentuan soal UAS, karena ketentuan tugas ini menjadi kisi-kisi project final. Oke. Sekian dari penjelasan kode saya di Google Colab. Terima kasih.